Satu, Jokowi anti-Islam. Anti-Islam, Jokowi. Nah, jadi hari Kamis kemarin, ini saya cerita kronologinya, Bang. Saya pulang mengajar itu jam 9 malam hari Kamis. Itu saya jam 9 malam saya pulang. Lalu kemudian saya sampai di rumah sekitar jam 10.30 atau jam 11. Saya makan, kemudian sambil setelah makan sambil menunggu mau mandi, saya mau gosok gigi biar cepat istirahat. Lalu saya buka Facebook karena saya rajin posting macam-macam gitu ya, yang menarik-menarik. Nah, lalu di timeline saya itu muncullah sebuah tautan yang sangat menarik dari media NKRI. Mana Kang? Boleh nggak saya lihat tadi? Ini dia ini. Ini tertanggal 5 Oktober 2016 yang diupload jam 20.52. Nah, ketika saya ketika saya lihat ini, itu sudah banyak yang share, yang banyak yang like, dan juga sudah banyak yang komentar di akun Facebook tersebut. Nah, lalu saya, wah ini apa ini gitu. Dan pertanyaannya juga di sini menarik, pertanyaan dia. Ahok mengatakan ada kebohongan pada Al-Maidah ayat 51. Bagaimana menurut Anda? Komen di bawah. Nah, lalu kemudian saya tertarik saya dengan semacam blurb gitu ya. Jadi semacam pengantar dari ini. Nah, lalu kemudian saya coba klik video tersebut. Setelah saya klik video tersebut, memang betul. Itu luar biasa menarik begitu. Saya berulang-ulang dengar, rupanya memang ada sesuatu yang sangat sensitif yang dikatakan oleh sumber tersebut. Dan yang mengatakannya adalah seorang pejabat publik. Nah, berdasarkan inilah saya melihat sebagai seseorang wartawan dan sekarang peneliti media, ini kelihatannya saya harus share ke orang bahwa ada loh seorang pejabat publik yang kita gaji, yang kita ongkosi program-programnya itu, kemudian dia menyinggung sesuatu yang kelihatannya kurang dalam pandangan saya itu mestinya tidak dikatakan karena sensitif di sana. Nah, kalau di sini kan udah jelas ininya, tetapi saya masih menahan diri. Lalu saya saya dengar lagi itu rekaman video ini berulang-ulang saya dengar. Tetapi tetap saya tidak menghilangkan itu unsur yang saya curigai tadi. Nah, lalu lalu saya transkrip. Nah, setelah saya transkrip, kemudian saya upload ulang. Gitu ya, saya transkrip lalu saya upload ulang begitu. Biar orang-orang tahu juga. Jadi bukan saya klarifikasi Bang Karni, biar tidak ada lagi tuduhan-tuduhan, bukan saya yang pertama. Media NKRI yang pertama, yang melaporkan siapa waktu itu? Ininya tim sesnya Ahok waktu itu, tim sesnya. Jadi dia merasa bahwa saya itu sengaja untuk men-spin gitu ya, memelintir. Sama sekali nggak ada, saya ini bekas wartawan. Lalu saya menjadi dosen, nggak ada sama sekali maksud untuk itu. Cuman kan pertanyaannya, kalau memang saya tidak terbukti itu pasal 27, mestinya saya dilepaskan. Tetapi ini karena memang saya sudah diincar harus kena, jadi dicari pasalnya. Pasal 28 ayat 2. Yang terbukti pasal 34. Yang terbukti pasal 34 ayat 1. Mengubah dokumen elektronik. Pasal 34 atau pasal 32? Pasal 32 kalau nggak salah ya. Pasal 32. Pasal 32 ayat 1. Itu yang mengubah dokumen. Yang sebetulnya really stupid. Karena saya tidak pernah mengubah dokumen sama sekali. Memotong tidak, mengubah video tidak, gitu loh. Dan saya tidak bisa, sebetulnya tidak mempunyai kemampuan teknis untuk mengubah video. Saya ini bukan editor video. Pasal 32 ayat 1 Pasal 32 ayat 1. Jadi mengubah dokumen elektronik yang sebetulnya itu sudah menjadi miliknya publik. Sudah domainnya domain publik. Nggak ada yang saya ubah sebetulnya. Nah, itu perlu saya kasih tahu sekarang ini. Saya belum pernah ngomong ke siapapun nih di depan publik bahwa yang memotong itu saya ingat 2019 itu tim cybernya Pak Prabowo, itu dia yang memotong sebetulnya. Yang memotong menjadi 30 detik itu. Dia sempat minta maaf ke saya. Tapi orang itu nggak diapa-apain. Ini kan sudah harus ke saya sebetulnya. Apa yang tidak bisa dilakukan oleh Jokowi? Jangankan Buniani yang tidak mempunyai kedudukan apapun, tidak mempunyai
kekuatan politik, tidak mempunyai kekuatan finansial. Kita lihat kan di MK saja dia bisa utak-atik kayak begitu untuk bisa meloloskan anaknya. Dan ini murni untuk melindungi Ahok waktu itu. Oh, kasus 2000. Mas Buni. Kasus ini kan sangat berkaitan dengan kasus Ahok. Kan logika hukumnya, kalau Ahok itu sudah menjadi tersangka, mestinya saya itu benar, lalu saya bebas. Masuk akal. Iya kan? Ya. Gitu kan, Mas? Nah, sekarang nggak bisa. Karena dia kemudian mencoba untuk membuat keseimbangan, jadi pihak sana itu kemudian jadi tersangka, pihak sini menjadi tersangka. Sama-sama kalah nih. Sama-sama kalah, sama-sama masuk penjara. Dan itu kan stupid. Tapi kalau fair, menggunakan ada petik, fair menurut mereka, tetapi kan enggak masuk logika hukum. Nah, itu dengan terang benderang waktu itu Jaksa Agung itu yang dari Nasdem, saya lupa namanya. Yeah. Sebelum Pak Burhanuddin. Siapa itu? Pokoknya ada yang saya masih ingat. Jaksa Agung dia mengatakan bahwa ini Buniyani harus jadi tersangka agar sama dengan Ahok. Ada kalimat begitu? Ada. Nanti agar kita sama? Lihat. Itu sekitar itulah isinya. Wordingnya, redaksinya itu nanti saya cari. Okay. Saya lupa. Tetapi intinya kira-kira begitu. Jadi kan gimana gitu loh logikanya. Makanya saya bilang begitu, Mas Reza. Saya sangat yakin ini murni kriminalisasi, murni rekayasa itu untuk kemudian membuat perimbangan. Yang jelas bahwa waktu itu kan Ahok masih sangat dekat dengan Jokowi. Seorang aktivis namanya Marwan Batubara menulis buku tebal sekali mengenai dugaan korupsi Ahok. Itu sama sekali nggak disentuh oleh Jokowi karena waktu itu masih dilindungi. Nah, sekarang kan baru sekarang aja mereka berpisah. Apa yang ingin dicapai? Kepentingan apa yang sedang diperjuangkan dengan memenjarakan seorang Buniyani? Satu, Jokowi anti-Islam. Anti-Islam Jokowi. Dia Islam, dia Muslim. Betul, tetapi dia anti-Islam. Dua, Jokowi adalah orang yang sangat zalim. Dia akan melakukan apapun untuk kepentingan dia, tapi untuk pribadi. Jadi sama sekali sebetulnya orang ini sangat berbahaya. Ya, tapi kenapa seorang Buniyani jadi targetnya gitu? Waktu itu, saya nggak tahu. Ya, ini dugaan saya saja. Saya ini kan berteman di Facebook itu sama banyak orang, termasuk tim sesnya Ahok, yang melaporkan saya ke kepolisian. Dalam surat panggilan dari Polda Metro Jaya itu menggunakan pasal pidana tentang apa? Pasal 27 seingat saya. Berarti terjadi pergantian pasal? Betul. Setelah berlangsungnya pemeriksaan terjadi pergantian pasal? Betul. Lanjut? Nah, kemudian saya diputuskan divonis menggunakan pasal 32 ayat 1. Jadi yang saya tidak pernah diperiksa berdasarkan pasal itu. Oh ya? Kurang zalim apa itu, Mas Reza? Jadi terjadi pergantian pasal 2 kali? Terjadi pergantian pasal. Dan pada penetapan pasal yang paling mutakhir, tidak pernah diperiksa? Tidak pernah diperiksa sama sekali. Lucunya, ketika saya diperiksa di Reskrimsus Polda Metro Jaya itu sebetulnya sudah selesai persoalannya. Bahwa Buniyani mendapatkan potongan 30 detik itu dari sebuah fanpage di Facebook. Nah, di fanpage itulah saya mengambil. Memang itu saya di sana. 30 detik. Yang sebetulnya pidatonya Ahok di Pulau Seribu kan pidatonya 1 jam. Betul, 1 jaman. Tapi kemudian itu sudah 30 detik di fanpage itu. Nah, kemudian saya tunjukkan di Reskrimsus itu. Reskrimsus. Ya. Nah, itu saya tunjukkan. Ini Pak, saya tunjukkan. Udah selesai sebetulnya. Clear. Dengan kata lain, Mas Buniyani tidak mengotak-atik tayangan 30 detik itu? Sama sekali tidak mengotak-atik. Itu sudah selesai di Polda Metro Jaya. Nah, kemudian diperiksa tidak di Puslapor itu? Wallahu alam bahwa dia itu. Tetapi bahwa saya sudah memberikan keterangan dan itu ada di BAP-nya. Nah, sekarang kemudian ketika saya itu divonis menggunakan pasal 32 ayat 1 yang isinya adalah memotong, mengubah barang elektronik. Akhirnya. Makanya ini kan rekayasa semua. Tetapi intinya, dalam perspektif saya, Jokowi
dan begundal-begundalnya itu, pokoknya itu ingin membuat siapapun yang berbeda pendapat dengan dia dibikin sulit. Jadi dipindah ke Bandung. Termasuk itu kan Gus Nur, kemudian semua orang yang berkasus dengan berseberangan dengan Jokowi dan kita itu dianggap sebagai oposisi, maka akan diperlakukan seperti begitu.